Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 6. Saya atas nama Kildi Aulia Hanifah. Saya Arik Alvaro. Dan saya Adinda Syarani Siregar. Oke, pada hari ini kami akan melakukan wawancara kepada penduduk tentang apa sih pendapat mereka, sejarah bahasa Indonesia yang mereka ketahui. Nah, kalian pada penasaran kan untuk itu? Terus ikuti kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore Bu. Kami dari kampus UINSU Sumatera Utara ingin bertanya tentang sejarah bahasa Indonesia. Saya ingin bertanya, menurut pendapat Ibu, sebelumnya boleh tahu Ibu suku apa? Melayu. Suku Melayu. Karena pastinya kan kalau Ibu suku Melayu sehari-hari Ibu menggunakan bahasa Melayu kan? Iya. Jadi apa tanggapan Ibu tentang Indonesia yang menetapkan bahasa persatuan dunia itu bahasa Indonesia? Apakah tidak terganggu Ibu? Karena kan Ibu sudah terbiasa nih dengan Enggak, bahasa Indonesia. sama sekali nggak terganggu karena bahasa Indonesia kan memang bahasa kita ya kan. Bahasa Melayu kan khusus untuk suku aja. Iya. Nah, istilahnya kan kalau kita ngomong bahasa Melayu sama orang Melayu bahasa Melayu. Kalau sama orang Jawa ngomong Jawa kan. Kalau sama orang Indonesia ya itu sih ngomong Indonesia. Khususnya di rumah sekolah atau dimanapun kan pakai bahasa Indonesia. Paling di kampung sendiri lah pakai bahasa suku kan. Berarti Ibu nggak merasa keberatan? Enggak. Kalau boleh tahu Bu, apa sih poin plus dari bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa persatuan? Karena kan kita ini kan banyak suku-suku bangsa kan Bu, misalnya dari ada suku Batak, suku Jawa. Apa sih poin plus bahasa Indonesia ini dari suku-suku yang banyak di Indonesia ini? Kalau di Medan khususnya Melayu sama Batak lah. Di Indonesia ya kan. Nah, sukunya yang bahasanya ya kan. Berarti kayak lebih mempersatukan kita lah kan Bu, walaupun banyak yang berbeda bahasa, Iya. tapi dengan bahasa Indonesia itu kita jadi lebih mengerti. Iya, sebetulnya sama semua suku. Pokok dasarnya bahasa Indonesia juga lah yang terutama. Oke. Kalau saya ingin menanya lagi sedikit tentang Ibu, pendapat Ibu, apa sih yang Ibu tahu tentang sejarah bahasa Indonesia itu? Awal mula yang Ibu tahu lah. Dari bahasa Melayu ya Bu, Iya, dari katanya. bahasa Melayu. Kira-kira itu dari zaman kapan tuh Bu? Dari zaman nenek moyang lah, nggak tahu lah dari Oh, zaman Dari kapan zaman ya. kerajaan gitu dari. Ada ya dari zaman kerajaan ya. Saya ingin bertanya Bu, menurut Ibu bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di dunia pekerjaan Ibu sehari? Ya bagus lah. Soalnya kan setiap orang yang datang membeli nggak semuanya menggunakan bahasa daerah kan. Iya. Semuanya pakai bahasa Indonesia. Nah, yang diutamakan bahasa Indonesia kan. Apakah penggunaan bahasa Indonesia yang baku itu penting? Penting lah. Ya. Karena sehari-hari pun kita pakai bahasa Indonesia ya kan. Satu lagi Bu, bahasa Indonesia ini kan bahasa sehari-hari kita. Iya. Pada zaman sekarang bagaimana menurut Ibu bahasa sekarang? Bahasa sekarang. Karena kan banyak nih Bu bahasa-bahasa gaul gitu kan Bu. Apa enggak merusak gitu bahasa Indonesia yang utuh gitu? Rusak lah bahasa gaul. Yang penting kan bahasa Indonesia kan dari dulu-dulunya memang begitu. Bahasa gaul sekarang kan banyak macam. Pendapat Kadang Ibu, bagaimana cara menanggapi itu? Ya, agar kembali lagi ke bahasa Indonesia yang istilahnya dinasihati aja lah yang menggunakan bahasa yang nggak bagus ya kan. Dinasihati, dibilangi. Saling mengingatkan lah gitu Saling ya. mengingatkan. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri,
Saya Adin Nasional di Senegal. Saya Julia Alhamdulillah. Kami izin ditanya Pak. Gimana nama Bapak apa? Oh, nama Saiful Anwar, kerja nelayan, alamat 71 Bagan. Kami izin bertanya ya Pak. Menurut Bapak, apa fungsi penggunaan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari? Nah, kalau istilahnya fungsi daripada bahasa Indonesia itu kan memang slogan daripada bahasa Indonesia, berbahasa Indonesia lah dengan baik dan benar. Jadi kalau kita tidak berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, berarti kan bukan slogan dari RI. Nah, kalau menurut saya gitu. Oke Pak, kalau gitu saya ingin bertanya tentang pendapat Bapak. Bagaimana menurut Bapak tentang bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa persatuan? Apakah Bapak setuju dengan kebijakan itu yang pemerintah lakukan untuk menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan kita? Saya sebagai warga masyarakat, sebagai warga Indonesia, ya setuju lah. Setuju ya Pak? Nah, setuju. Kalau itu istilahnya anjuran daripada pemerintah. Kalau kita nanti melanggar perintah, nanti berarti kita bukan bagian dari Indonesia lah berarti kan? Oke. Nah, bukan warga negara Indonesia. Terus lagi? Selanjutnya saya ingin bertanya tentang apa sih yang Bapak ketahui tentang sedikit saja sejarah bahasa Indonesia itu? Apa dari zaman Bapak dulu memang sudah ada bahasa Indonesia atau gimana ceritanya bisa bahasa Indonesia itu ada Pak? Nah, kalau dipikir dari zaman dulu lah, dari zaman Presiden Soekarno lah. Kalau seingat saya dulu, sekarang. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya juga Pak, fungsi dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional selain sebagai bahasa nasional kebanggaan Indonesia, apalagi Pak fungsi bahasa Indonesia? Fungsi bahasa Indonesia ini kan istilahnya tidak-tidaknya untuk mempersatukan di antara satu sama yang lain. Itu aja, udah sekolah saya fungsinya. Satu lagi Pak, asal mula dari bahasa Indonesia ini dan sejarahnya gimana menurut Bapak? Kalau itu agak kurang tahu. Kurang tahu ya? Kurang tahu masalahnya. Terima kasih Pak. Gimana menurut Bapak tentang bahasa-bahasa anak muda yang tinggal di sini? Kalau bahasa-bahasa anak muda sekarang ini menyalahi daripada kebangsaan Indonesia lah. Bahasanya udah bahasa gaul ya Pak? Ya sekarang kan kebanyakan bahasa gaul, lu, gue, istilahnya bahasa-bahasa yang lain. Bahkan bahasa-bahasa yang lain itu kadang bisa dia dikatakan agak kotor lah boleh dikatakan. Kalau sekarang ini saya lihat baik di Indonesia lah kebanyakan. Kalau tentang masalah itu apa sih pendapat Bapak dan saran Bapak agar bahasa-bahasa gaul itu tidak merusak suatu keutuhan dari bahasa Indonesia itu Pak? Ya, harapan kami sebagai masyarakat ya kepada pemerintah juga, karena kan istilahnya pemerintah lah istilahnya yang mengadakan bahasa Indonesia ini. Ya pemerintah juga yang sosialisasi kepada masyarakat bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Harapan saya itu saja. Oke guys, dari hasil wawancara tadi kami bisa menyimpulkan bahwa memang benar adanya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu menurut pendapat dari penelitian telah kami tanya. Dan dari wawancara tadi kami juga mendapati adanya berbagai suku seperti suku Jawa, suku Batak, dan mereka mengatakan memang dari bahasa Indonesia itu mereka bisa saling mengerti walaupun mereka memiliki logat-logat bahasa yang berbeda. Mengapa bahasa Melayu itu sangat mudah dipahami? Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di Indonesia, yaitu sebagai bahasa perdagangan dan maupun hubungan. Berbagai suku dengan sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Kesimpulan dari akhir, berdasarkan uraian dari narasumber-narasumber sebelumnya, betapa pentingnya berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia sebagai simbol negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan persatuan, dan
sangat penting bagi negara Indonesia. Sebagai bahasa nasional, hal ini dibuktikan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang masih dilakukan hingga sekarang. Nah, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai banyak fungsi, di antaranya sebagai identitas nasional, kebanggaan bangsa, hingga tentunya menjadi alat komunikasi. Sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, Komen,